Suami saya melihat Pak Ustadz, kasih tahu dia, bang, ini takdir dari Allah. Walaupun aku gundul, kau terimalah apa adanya. Aku tak pernah request. Kata suami, apapun adanya dirimu, ku terima engkau Adinda. Karena yang berambut sudah ada satu lagi. Apakah memperingati hari besar Islam itu bid'ah? Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Kalau memperingati Muharram ini bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka. Yang diundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang mengaji berpuluh tahun di Makkah. Inyak Canduang, Inyak Jaho, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, berpuluh tahun mengaji di Makkah. Ini enggak, jurusnya 5 saya. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, Marhaban bid'ah, Barzanji bid'ah, Sayyidina bid'ah, Yasin bid'ah, Tahlil bid'ah. Maka kalau basuh aja orang, bid'ah haram neraka, bid'ah haram neraka, bid'ah haram neraka. Tidak sesimpel itu saudaraku. Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada dalilnya. Itu bid'ah. Adapun peringatan menyambut Muharram, itu ngaji. Ngaji. Kita ini pengajian. Isinya tidak ada yang mungkar. Mengingatkan lagi umat tentang bagaimana menyambut satu Muharram. Bahwa kita punya kalender hijrah, kita harus betul-betul pindah, membangkitkan semangat membangun masjid, menyekolahkan anak ke sekolah lembaga yang peduli pada sholat berjamaah, mengingatkan tentang yang ulang tahun jangan membuat perbuatan mungkar, tapi dengan berbagi bersedekah kepada fakir miskin anak yatim, maka dalam rangka watawasau bil haq watawasau bisab, maka akan datang masjid-masjid surau langgar musalla buat. Ini habis satu Muharram, Safar, Rabiul Awal, acara Rabiul Awal buat Maulid Nabi dengan cara peringatan Maulid Nabi, puncaknya tanggal sekian, seminggu sebelum itu adakan lomba jadi imam, lomba muazzin, lomba barzanji, lomba marhaban, sehingga malam itu nanti hadirkan Ustadz Mubaligh penceramah supaya dicuci lagi akidah, dibersihkan daripada kemungkaran. Bagaimana pengertian bid'ah itu Pak Ustadz? Sebagai beberapa bid'ah itu, karena di masjid kami tak pernah mengadakan memperingati hari-hari besar Islam. Peringati hari besar Islam, undang alim ulama, adakan pengajian, adapun definisi bid'ah, kalau tidak ada dalil, maka bid'ah. Selama ada dalil umum, selama masih dipayungi oleh tausiah, isi kajiannya adalah tausiah. Nanti Maulid Nabi, tausiahnya tentang akhlak-akhlak Nabi, tentang sejarah Nabi. Nanti bulan habis Maulid Nabi, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tausiah lagi. Isinya tentang bagaimana cara sholat Nabi. Karena Isra Mi'raj adalah peristiwa pengambil sholat. Habis Rajab, Sya'ban, menyambut Ramadan. Ramadan, nuzul Quran. Syawal, halal bihalal. Itu momen-momen persatuan umat. Pokoknya masjid yang belum membuat, buat. Susun kepanitiaan, ramai. Dengan ramai begini yang selama ini imannya down, lemah, menengok ramai. Rupanya ramai juga umat Islam. Ternyata sholat subuh aja yang sunyi. Kalau tablik akbar ramai juga. Itu makanya Idul Adha itu disuruh istri ikut menengok pemotongan, anak gadis dibawa. Untuk apa? Karena ada orang menengok orang ramai, bangkit semangatnya, hidup jiwanya. Makanya Idul Adha suruh anak istri ikut datang memotong, menengok pemotongan. Orang Islam ternyata ramai juga kalau bagi-bagi daging kambing. Untuk apa itu? Show menunjukkan force, kekuatan. Orang luar melihat kita. Ini kalau video ini di-share, tunjukkan bagaimana yang di luar sana menonton lewat layar, share ke seluruh Indonesia, share ke seluruh dunia. Orang berpikir 2 kali, jangan usir Ustadz Somad. Itu datang nanti pasukannya dari bumi Minangkabau. Jangan macam-macam dengan orang Minang. Kemana bumi dipijak? Di situ awak membuka rumah makan. Di setiap penjuru negeri ini ada rumah makan Minangkabau. Macam-macam mereka. Saya ceramah di Sydney, di Australia.
diajak makan di rumah makan orang awak Minangkabau. Gebu Minang di Sydney. Duduk saya. Ustaz Somad senyum-senyum. Ya, ambolah lama di Australia. Lah berapa tahun Pak? 35 tahun di siko Ustaz. Orang kita di mana-mana ada berada. Oleh sebab itu maka ini adalah syiar kekuatan. Bangkitkan semangat. Saya sudah ceramah 1 jam 30 menit. 90 menit. Anak-anak muda dari tadi tetap tegak berdiri. Bayangkan itu. Pahalanya mudah-mudahan berlipat ganda insyaAllah. Yang tegak berdiri pahalanya 2 kali lipat daripada yang duduk. Begitu cara menyenangkan hati orang yang berdiri-berdiri. Menurut syariat, wanita hamil di luar nikah tak boleh nikah sampai wanita itu melahirkan. Tapi di saat sekarang, banyak wanita hamil di luar nikah langsung dinikahkan. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Baca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dicetak oleh Gemah Insani Press Jakarta, sudah terjemah ke bahasa Indonesia, panjangnya 1 meter, harganya 1.800.000. Di sana disebutkan perempuan kalau hamil menikah, nikahnya sah. Dengan syarat memang laki-laki itu yang menghamilinya. Maka nikahnya sah. Maka kalau ada Pak Kua menikahkan perempuan hamil, nikahnya sah. Maka Pak Kua tak perlu tanya, udah berapa bulan? Yang bertanya itu dokter. Pak Kua tak perlu nanya. Nanti cirinya yang model perempuan hamil itu mertuanya dari cara manggilnya udah lain. Kalau yang belum hamil itu nanya, hai menantuku, nah, gitu dia. Hei, itu tanda-tanda tuh. Aku terima ini tuna, hei, yang sekolah ya. Nikahnya sah, tidak perlu diulang. Anak lahir tak perlu diulang. Tapi efek akibat dari pernikahan itu muncul 4 masalah. Yang pertama, anak itu nanti kalau lahir tidak bisa pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa terserahlah, bin kardus, bin botol. 2, kalau anak pertama lahir laki-laki, lahir anak nan kedua padusi, perempuan, nanti anak nan pertama iko indak bisa mawalikan nikah adiaknya. De apo de inyoba sudah saudara sa amak ndak bisa jadi wali. 3, kalau si bapak mati, si anak ndak dapat harta warisan, dek ndak ada hubungan nasab. Nang keampe, kalau si anak nan pertama anak gadis cantik jelita dipinang oleh laki-laki, si bapak tak bisa menjadi wali karena tak ada hubungan nasab. Walinya siapa? Walinya wali hakim Pak Kua. Apa salah saya Pak Ustadz? Ini anak saya. Rambutnya, darahnya, DNA sudah periksa di Singapura. Ini anak saya. DNA nggak laku Mas Bro. Salah saya apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Ambo sebenarnya ndak amo lagi tahu salahnya, tapi dia yang maksa jo. Itulah salahnya. Lah jale. Ustadz, kan zaman sekarang banyak wanita yang menggunakan bulu mata tempel. Yang bulu mata ini yang mana? Ini. La'anallahul washimat. Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, merubah. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Kalau giginya memang tak layak, boleh. Ada, kalau senyum dia 3 hari kita tak bisa tidur. Itu boleh, dia bawa ke dentis, boleh. Tapi yang sudah layak, banyak sekarang orang sudah layak, bagus, dia otak-atik. Dipakai dulu kawat jemuran, sekarang untuk gigi. Pakai warna-warni lagi. Senin hijau, Rabu ungu, Kamis pink. Kalau jumpa, otak-atik tak boleh. Plastik semua, sampai ini pun plastik. Lentik plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Tak usah. Kau cantik bukan karena plastik itu, tapi kau cantik karena kecantikan dari dalam. Bahasa awaknya apa? Inner beauty. Karena cahaya tahajudmu, karena munajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung rambut Pak Ustadz, Allah melaknat yang menyambung rambut. Tapi saya kena penyakit Pak Ustadz, gugur semua, gundul. Kan saya tak nampak. Suami saya melihat Pak Ustadz, kasih tahu dia, bang, ini takdir dari Allah. Walaupun aku gundul, kau terimalah apa adanya. Aku tak pernah request. Kata suami, apapun adanya dirimu, ku terima engkau Adinda. Karena yang berambut sudah ada satu lagi.
Ndak bergurau jangan berang. Insya Allah bapak itu bisa menerima ibu apa adanya. Kita doakan supaya hati bapak tak berpindah ke lain hati insya Allah. Ndak lo banyak yang mengaminkan.